selamat siang guys. Kami dari pemerintah Kota Bitung khususnya tim percepatan nama saya Ibu Heni Cornela Pongo AMDSH ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung. Oke, di sini kita menulis selamat siang Bapak. Pak Hence, Iya, Pak Hence sebagai Kepala Bidang Ketahanan Pangan. Oke. Oke, kalau begitu Pak Kabit ya. Iya, Pak Kabit, di sini saya mau tanya nih ya. Apa program dari Dinas Pangan mengenai keaneka ragaman konsumsi pangan di dinas ini? Di tahun ini kita memprogramkan kegiatan pekarangan pangan lestari atau yang disingkat dengan P2L. Oke. Adapun pekarangan pangan lestari ini kita maksudkan itu pertama untuk mengatasi dan mengantisipasi yang namanya stunting. Oke. Kedua, pekarangan pangan lestari ini ada di 4 kelurahan di Kota Bitung. Yang dimana kelurahan tersebut ada kasus stunting. Jadi ini dalam rangka juga kita intervensi yang namanya stunting. Adapun kenapa penganekaragaman konsumsi pangan ini dalam bentuk pekarangan pangan lestari, bahwasanya yang di pekarangan pangan lestari itu ditanam tanaman hortikultura, dalam bentuk sayuran yang kita punya data, kita mengambil data pertama data baseline dan endline. Jadi kita melihat, kita mengambil data berapa kali mereka makan sayur dalam seminggu, dalam per hari, seminggu bahkan bulan, sebelum ditibakan kegiatan ini. Sampai kemudian kita akan ambil data di bulan terakhir di tahun 2022 sebagai evaluasi bahwa di sampai berapa mereka kemudian meningkatkan bagaimana mereka makan sayur ataupun tanaman-tanaman yang ditanam di pekarangan pangan lestari. Sehingga kita berharap bahwa semakin banyak mereka penganekaragaman konsumsi atau beragam yang mereka makan. Jadi kita berharap kalau ini untuk anak-anak, kita akan mendapatkan yang namanya B2SA. Beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Itu yang dulu dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Jadi pekarangan pangan lestari ini pertama ada bangunan di situ, ada namanya rumah bibit. Rumah bibit. Rumah bibit ini di situ itu produksi bibit. Produksi bibit dari benih, kemudian kita semai, kemudian jadilah dia bibit. Kemudian ketika dia jadi bibit, kita juga di kelompok tersebut, kelompok pekarangan pangan lestari itu ada yang namanya demplot. Apa itu demplot? Itu demonstrasi plot. Demonstrasi plot itu di situ ditanam segala macam tanaman hortikultura ini yang nantinya dipanen. Dipanen untuk apa? Untuk menjadi dana dari kelompok. Kemudian yang lainnya dipanen kita akan serahkan langsung ke anak-anak yang didapati atau diukur oleh Dinas Kesehatan yang apa itu namanya stunting. Kemudian ada juga di kegiatan pekarangan pangan lestari ini di rumah-rumah atau jadi di setiap rumah, pekarangan setiap itu diberikan tanaman, bibit tanaman sehingga dipelihara oleh masyarakat, kami berharap oleh ibu-ibu yang kemudian tidak punya kerja apa, tapi mereka selain merawat bunga, tolonglah juga dirawat tanaman rupa semacam rica, sayuran dan lain-lain. Itu di pekarangan rumah. Kami berharap bahwa ini akan menjadi kemandirian pangan. Bahwa ketika mereka keluar di depan pintu rumah mereka, mereka sudah menemukan apa itu pangan. Selain memberikan selain memberikan tambahan gizi, juga meminimalisir keuangan, juga bisa mereka menjualnya. Itu yang kita maksudkan, sehingga kemandirian pangan bisa terjawab di setiap rumah tangga tersebut.
Oke, kalau begitu Pak, saya mau tanya, apa program dari DKPP mengenai cadangan pangan? Cadangan pangan ini kalau sesuai dengan peraturan menteri yang dihitung berdasarkan rasio dari jumlah penduduk, bahwa Kota Bitung itu harusnya menyediakan cadangan pangan pemerintah daerah sebesar 104,5 ton. Kita belum bisa sampai di situ. Anggaran kita masih terbatas, kita belum sampai di situ. Tapi barusan di tahun ini kita mendapatkan cadangan pangan pemerintah daerah sebesar 1 ton. Dan apa yang kami buat untuk beras, itu namanya beras 1 ton ini. Jadi kita pertama, kita punya peta yang namanya peta analisis kerentanan dan ketahanan pangan, Food Security Vulnerability Atlas, FSPA namanya. Di situ kita mendapatkan ada kategori kelurahan yang dia punya tingkat kerentanan pangan, tingkat atas, menengah, dan kurang. Untuk tingkat atas kita tidak punya, bersyukur pun tidak punya, seperti daerah seperti itu. Yang kita punya tingkat menengah atau tingkat sedang. Di situ ada 4 kelurahan. Dari 4 kelurahan ini kemudian mengambil data ke dinas sosial tentang penduduk miskin ekstrim. Penduduk miskin ekstrim. Dari hasil yang kami dapat, miskin ekstrim ini di 4 kelurahan yang kami bilang itu kerentanan pangan itu tingkatan. Kita melihat ini, kemudian kita menyurat ke kelurahan untuk memverifikasi, sehingga kemudian kelurahan kembali meminta Deskus menegaskan nama ini memang layak menerima cadangan pangan pemerintah daerah. Kalau diserahkan langsung oleh lurah, kami serahkan bantuan itu ke lurah, tapi kami minta foto by address, by name. Jadi by position lagi. Jadi di waktu itu selain kita menggunakan timestamp kamera, orangnya juga harus difoto, penyerahannya harus difoto, jadi ada tanda tangan berbicara. Begitu Bu untuk cadangan pangan. Kalau begitu saya mau tanya lagi, satu lagi. Apa program peningkatan SDM di bidang ketahanan pangan? Di bidang pangan kita selalu selain mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, beberapa bimbingan teknis tentang bagaimana mengelola database keanekaragaman konsumsi, dan juga hal-hal vital yang menyangkut pangan. Kita juga meningkatkan secara swadaya, secara sendiri, bahwa media kita atau di sekarang ini kalau kita lihat media kita sangat membantu untuk itu. Bagaimana cara bertanam, cara membuat inovasi-inovasi di bidang pertanian. Kita kan bisa belajar di YouTube dan sebagainya. Itu kita belajar, kita kemudian secara otodidak kita belajar, kemudian kita praktekkan. Itu di depan itu ada bibit. Itu menjadi tempat kita menyemai bibit sekaligus praktek. Praktek apa yang kita dapat di mana-mana, kita coba praktek di situ, sehingga itu menambah skill kita. Karena kalau kita cuma sekedar materi dan sebagainya tanpa praktek, juga bingung. Sehingga kami berharap, karena kita kan masyarakat perkotaan, jadi kita berupaya untuk melihat bagaimana pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan lewat pendekatan-pendekatan tertentu. Oke, kalau begitu Ibu, Pak, maaf. Kalau begitu Pak, saya mau tanya, mungkin ada tambahan sebagai penutup, silakan. Sampai sekarang kita berharap kita berdaulat yang namanya pangan. Karena kalau kita berdaulat yang namanya Indonesia berdaulat di pangan, maka kita kuat.
Kalau kita pangannya aman, maka kita sehat. Nah, berdaulat pangan di sini barangkali mari kita mulai lewat masing-masing masing-masing keluarga kita, dimanapun kita berada, walaupun dalam skop kecil. Misalnya tadi di memanfaatkan itu pekarangan. Jika pekarangan yang biasanya kita tidak manfaatkan, hanya dijadikan hanya dibiarkan, bagaimana kalau kemudian kita mulai memberikan ruang, misalnya memberikan ruang untuk tanaman di situ, sehingga pertama seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Misalnya hanya cabai, kita tidak perlu lagi ke pasar, kita tidak perlu lagi beli di mana-mana. Buka rumah saja, buka pintu depan saja, kita sudah bisa memetik itu. Jadi kita berdaulat yang dengan yang namanya cabai itu. Nah, begitu juga dengan tanaman-tanaman sayuran dan sebagainya. Yang biasanya kita selalu berharap kalau di perum-perum itu berharap nanti kalau tidak ke pasar kan ke mas-mas yang motor itu. Jadi bagaimana kemudian kita sendiri yang hasilkan. Jadi selain kemandirian kita berdaulat. Kalau perlu ketika hasil lebih itu kita jual. Jadi akan pertama mengurangi pendapatan, kedua meningkatkan, kedua menambah pendapatan. Itu semuanya bisa dikerjakan kalau mental kita tidak hanya jadi mental peniru yang kemudian hanya ketika sekali coba, ketika ada program, setelah itu kemudian selesai. Kita berharap ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar sangat berarti dalam kehidupan itu. Ingat, kita dihadapkan dengan krisis pangan. Krisis pangan ke depan, perang Ukraina Rusia kan kita sementara dihadapkan dengan yang namanya krisis pangan. Kalau kita tidak memulai dari lingkungan terkecil kita, minimal keluarga, maka bukan tidak mungkin kita tidak akan siap. Semoga itu tidak akan terjadi. Tapi kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, kami berharap kami akan berupaya, kalaupun memerlukan pendampingan kami akan hadir. Asalkan yang memang benar-benar dan serius mau menanam, mau memanfaatkan yang namanya pekarangan, ataupun memanfaatkan lahan-lahan kosong yang tidak terpakai. Oke, kalau begitu Pak, terima kasih atas waktunya, Tuhan memberkati dan salam sehat. Ya, salam sehat. Itu. Itu.